Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, senang rasanya kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemik yang tidak jelas ini, namun satu hal yang membuat hidup kita menjadi jelas, kita memiliki kerinduan yang sama. Walaupun kita dari latar belakang keluarga yang berbeda, kita berbeda dari suku bangsa yang berbeda juga, namun kita memiliki kesamaan ketika kita memiliki hati yang sama-sama rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah kepada Dia dan kita mau memuji nama Dia. Terpujilah Allah.
Bapak Ibu saudara, marilah kita merenungkan kedalaman kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami dalam kehidupan kami, sejatinya Engkau menciptakan keanekaragaman dan perbedaan-perbedaan, agar kami boleh menghayati kebesaran cinta kasih-Mu yang boleh melintasi keanekaragaman dan perbedaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami pada malam hari ini bercermin dari setiap perkataan firman Tuhan yang mengajar kami untuk mengasihi dengan lintas batas. Biar setiap perkataan firman Tuhan boleh menjadi panduan dan boleh menjadi pedoman atas kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk memahami setiap perkataan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Yesus dan perempuan Kanaan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya, "Suruh ia pergi, ia mengikuti kita dan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, maka berbahagialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Bapak, Ibu, Saudara, Bapak, Ibu, Saudara dapat melihat tayangan foto sayur-sayuran hidroponik yang ditanam oleh anggota jemaat kita sendiri dalam webinar ketahanan pangan jemaat hidroponik beberapa waktu yang lalu. Ada tanaman selada, sawi, kailan, ketimun, dan sayur-sayuran yang lainnya. Seperti keanekaragaman sayuran ini, maka keanekaragaman adalah keniscayaan bagi kita yang hidup di Indonesia yang berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti
berbeda satu itu. Namun, dalam aturan gramatikal bahasa Indonesia, maka menjadi berbeda itu satu yang memiliki penghayatan. Meskipun Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, beraneka ragam budaya, beraneka ragam tradisi, namun Indonesia tetap satu, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pendidikan inklusi sejak anak berusia dini kepada anak-anak bangsa ini sangatlah penting. Karena anak sejak dini dididik untuk menerima keberagaman sebagai suatu hal yang natural, sebagai satu hal yang biasa, sehingga anak-anak sejak usia dini dapat mensikapi perbedaan-perbedaan dengan keterbukaan. Dan ketika mereka beranjak dewasa, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat mensikapi perbedaan dengan toleransi. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi dengan sikap toleransi terhadap orang lain yang berbeda. Berbeda karakter, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda golongan maupun disabilitas. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, di dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini sekalipun, masih ada batasan-batasan yang seringkali dibuat dan diciptakan manusia terhadap sesamanya, agar orang lain tidak melintas pada batasan yang sudah dibuat tersebut. Batasan-batasan itu bisa berupa perbedaan karakter, suku, agama, ras, golongan, bahkan disabilitas. Namun Tuhan Yesus telah memberikan teladan dengan menunjukkan kasih yang begitu besar yang mampu melintasi batasan-batasan yang dibuat oleh para patriark-patriark pada zaman. Kasih lintas batas itu ditunjukkan Tuhan Yesus. Yang pertama, kasih lintas batas ditunjukkan Tuhan Yesus dengan menolong seorang perempuan. Ayat 22 mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang laki-laki Yahudi berdoa pada zaman Tuhan Yesus? Seorang laki-laki Yahudi bersyukur kepada Allah untuk 3 hal. Yang pertama, dia bersyukur karena dia dilahirkan sebagai laki-laki dan bukan perempuan. Yang kedua, ia bersyukur karena ia dilahirkan sebagai orang merdeka dan bukannya budak. Yang ketiga, ia bersyukur karena ia dilahirkan sebagai orang Yahudi dan bukan orang non-Yahudi. Tuhan Yesus hidup dalam budaya patriarki atau patriarkal, sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki dewasa sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan. Perempuan tidak dianggap atau tidak diperhitungkan. Jika orang Yahudi ditanya berapa jumlah anaknya, maka yang disebut hanyalah anak laki-laki saja. Di sisi lain, orang Yahudi mengidap sindrom etnosentris.
yakni kekaguman terhadap budaya dan bangsanya sendiri. Mereka menganggap orang-orang non-Yahudi adalah kafir. Bahkan orang-orang Yahudi menyebut orang-orang non-Yahudi sebagai anjing. Dengan latar belakang inilah Yesus menjawab pergumulan perempuan Kanaan yang datang memohon belas kasih kepadanya karena anaknya kerasukan roh jahat. Dalam konteks zaman itu, perempuan yang datang kepada Tuhan Yesus ini sebetulnya mengalami double minoritas. Yang pertama, ia adalah seorang ibu atau perempuan. Pada masa itu, seorang perempuan tidak masuk hitungan dan tidak pantas untuk bertemu seorang rabi yang notabene adalah seorang laki-laki Yahudi. Yang kedua, sudah bergender perempuan, dia adalah seorang Yunani pula. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa perempuan itu adalah orang bukan Yahudi. Perempuan ini tidak mempunyai semua hal yang menjadi kebanggaan orang Yahudi. Dia datang kepada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati, dan Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang melintasi batas gender. Bahkan Matius sengaja mencatat bahwa yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah seorang perempuan atau ibu. Kata perempuan diulang sampai 4 kali bahkan. Kasih lintas batas ditunjukkan Tuhan Yesus dengan menolong seorang perempuan yang pada zamannya itu tidak diperhitungkan keberadaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Entah Bapak Ibu sadari atau tidak, dengan menerima saya, seorang perempuan, sebagai pendeta di GKI Pakuwon, Bapak Ibu Saudara sebenarnya sudah menunjukkan kasih lintas batas yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan, kalau kita menengok sejarah GKI Pakuwon, juga tidak sedikit penatua perempuan, bahkan ketua majelisnya pun pernah dijabat oleh perempuan atau ibu-ibu. Hal ini menunjukkan bahwa kita sudah menunjukkan kasih lintas batas yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kasih lintas batas itu kita tunjukkan tidak hanya berhenti sampai di sini. Mari kita perluas bukan hanya batas gender, tetapi yang kedua, kasih lintas batas ditunjukkan Tuhan Yesus dengan menolong orang non-Yahudi. Ayat 22, ayat 24 hingga yang ke-28 menyatakannya. Dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa perempuan itu disebut perempuan Kanaan. Sedangkan dalam Markus 7 ayat yang ke-26, perempuan itu dikatakan sebagai seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Orang Yahudi biasa menyebut bangsa-bangsa non-Yahudi dengan sebutan Yunani. Perempuan itu dari Tirus atau Sidon yang memang disebut Siro-Fenisia, dan orang Yahudi menyebut semua penghuni daerah itu dengan sebutan Kanaan. Ketika perempuan Kanaan itu meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita, Tuhan Yesus menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Misi Yesus pertama-tama adalah kepada orang Yahudi. Tuhan Yesus tidak langsung menolongnya, malah mengujinya dengan ungkapan roti bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti menunjuk kepada Injil yang terlebih dahulu diberitakan kepada
bangsa Israel. Kata anjing memang terdengar kasar, namun hal itu merupakan konsep merendahkan orang non-Yahudi yang dapat memperoleh berkat keselamatan. Kata anjing adalah sebuah kata celaan yang umum dipakai orang Yahudi untuk orang non-Yahudi pada zaman itu. Kata anjing yang dipakai Tuhan Yesus memang berbeda dengan kata anjing yang biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk menyebut orang non-Yahudi. Tuhan Yesus tidak menyebut perempuan non-Yahudi tersebut sebagai anjing kotor, pemakan bangkai, seperti yang sering dilakukan oleh orang Yahudi yang sunyi. Tetapi Tuhan Yesus memakai kata kunari atau anjing kecil yang merupakan anjing peliharaan atau anjing kesayangan. Perempuan itu tidak tersinggung dan memahami bahwa dia pun dapat memperoleh berkat keselamatan yang telah diperoleh orang-orang Israel. Yang diminta perempuan itu hanyalah remah dari berkat-berkat yang tersedia bagi orang Yahudi. Dan jika kita membaca kitab Injil, 2 kali kitab Injil melaporkan bahwa Tuhan Yesus memuji iman yang besar dari orang non-Yahudi. Yang pertama, Tuhan Yesus memuji iman seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit lumpuh dan sangat menderita. Dalam Matius 8 ayat 5-13. Yang kedua, Tuhan Yesus memuji iman perempuan Kanaan, perempuan non-Yahudi yang anaknya kerasukan roh jahat. Yang menarik adalah dalam kedua peristiwa ini, Tuhan Yesus menyembuhkan dari jarak jauh. Bapak, Ibu, Saudara, kasih Tuhan Yesus nyata-nyata bukan hanya menembus batas gender, tetapi juga batas suku. Bahkan pada masa itu orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Tuhan Yesus merubuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Tuhan Yesus sengaja mengabulkan doa perempuan non-Yahudi itu karena ia ingin mengajarkan kasih lintas batas. Bukan hanya lintas batas gender, tetapi juga suku. Lalu bagaimana dengan kehidupan jemaat GKI Pakuwon? Keragaman suku di Gereja Kristen Indonesia Pakuwon seharusnya merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. GKI adalah Indonesia Mini. Demikian juga dengan GKI Pakuwon. GKI Pakuwon terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada Tionghoa, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Timur, dan mungkin masih ada lagi yang belum saya sebutkan. Jika kita sikapi dengan benar, keragaman suku di GKI Pakuwon merupakan berkat dan kekayaan yang harus kita syukuri. Tetapi jika kita sikapi dengan salah, maka kita akan jatuh dalam dosa atau sindrom etnosentrisme seperti orang Yahudi, yakni kekaguman terhadap budaya dan suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya dan suku lain. Ada pepatah Tiongkok yang mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah pertama. Maka mari kita tunjukkan kasih lintas batas suku dengan hidup rukun sesama suku maupun antar suku. Jika sesama suku saja tidak mau akur dan rukun, bagaimana kita mau mengasihi lintas batas dengan suku yang lain? Esok hari, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan yang penting kita renungkan adalah, sudahkah kita benar-benar menjadi manusia yang merdeka? Jikalau sekat-sekat perbedaan, seperti perbedaan karakter, suku, agama, ras, golongan, dan disabilitas masih membelenggu dan memisahkan kita dalam sekat-sekat duniawi. Politik
Davide et Imbala pernah memecah belah bangsa kita, yang kemudian menjajah kita ratusan tahun lamanya. Kita hidup dalam pengaruhnya, terus terpecah belah, dan bahkan tumbuh menjadi orang-orang yang bermental penjajah di negeri sendiri. Sementara itu, Bapak Ibu Saudara, iblis sangat gencar menabur bibit-bibit perpecahan dan permusuhan di antara jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah termakan dusta dan godaan iblis yang ingin memecah belah jemaat Tuhan dengan perbedaan yang ada. Kasih lintas batas itu kita tunjukkan tidak hanya berhenti sampai batas gender, tetapi juga batas suku, bahkan agama. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama kita, dan sesama kita adalah semua orang yang membutuhkan pertolongan kita, melampaui lintas batas gender, suku, ras, agama, golongan, bahkan disabilitas. Di dalam Yesus tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, suku A atau suku B, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita mengakui iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita semua ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai nas pengantar kita untuk minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu bisa mengirimkan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Ada yang untuk rekening operasional gereja dan juga untuk rekening PPGI sebagai pembangunan gereja kita. Mari sebagai pengantar persembahan kita angkat satu pujian. Ajarilah kami bahasa cintamu. Agar kami dekat padamu.
semua hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajailah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajailah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur untuk satu kali lagi kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, ketika kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap materi yang boleh kami terima dari Tuhan, dan hari ini ketika kami boleh mengembalikan kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menguduskan, dan setiap orang-orang yang mengelola dari keuangan ini diberikan hikmat bijaksana sehingga bisa menggunakan uang ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.